Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya pada minggu ketiga ini, bukan minggu ketiga, maksudnya pada hari khusus ini, saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian kunci keberhasilan hidup kita dan keamanan hidup kita dalam hubungan dengan orang lain ialah rendah hati. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis pembasuhan kaki ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua mengerti betapa Yesus sudah menunjukkan kepada kami teladan kerendahan hati dengan membasuh kaki para murid. Oleh karena itu Engkau memerintahkan kami untuk melakukan hal yang sama juga hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru surat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara pemirsa, bagi saudara yang belum pernah pergi ke pedalaman yang jauh atau pergi ke luar negeri, mungkin sudah tidak bisa membayangkan seperti apa Yesus turun dari surga dan dikungkung oleh ruang
ruang dan waktu. Di surga tidak ada waktu. Semuanya keadaan sekarang. Dan di sana sudah tidak ada matahari lagi. Yang menjadi terangnya katanya adalah Allah sendiri. Dan atau sudah bisa bayangkan, Yesus masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, menjadi manusia yang serba terbatas ini, saudara sekalian. Selama dalam dunia ini, Tuhan Yesus saja hanya terkungkung di sekitar tanah perjanjian Kanaan atau Palestina. Sekali-sekali dia ke Libanon Selatan, daerah Tirus dan Sidon. Nggak kebayang, saudara sekalian. Dia adalah Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Kenapa kok saya sampaikan ini kepada saudara sekalian? Juga termasuk salah satu. Saudara pergi ke Papua sana. Bagi saudara yang di Indonesia tahu itu Papua. Papua sana, pergi ke pegunungan. Tidak sedikit saudara-saudara guru yang dengan semangat tinggi pergi ke sana, kemudian sampai ke sana baru 2-3 bulan sudah sakit-sakitan. Mengapa? Tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Oleh karena apa? Harus belajar bahasa daerah setempat. Dan saudara sekalian, saya sudah pernah nonton satu film dari Afrika. Itu satu suku di Afrika, itu bahasanya begini. Siapa bisa mengerti bahasa begitu? Ada seorang teman saya, orang Amerika, dia pergi ke Afrika. Dia bilang, suaranya orang itu, suku itu katanya begini. Tidak usah 1 minggu sudah di sana, sudah bisa menjadi stres berat. Kenapa saya sampaikan ini? Saudara sekalian, Yesus itu menderita bukan pada waktu dia disalibkan saja. Sejak dia menjadi manusia, pada tubuh manusia, dikatakan dalam Alkitab, dia berkemah, kenakan kemah rumah tubuhnya itu manusia, dia menderita. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan nomor 1 hari ini ialah, kalau sudah mau rendah hati, sudah siap menderita. Mengapa? Tidak usah jauh lah. Penderitaan yang paling berat, kami punya kursus di gereja kami, namanya SEM, School of the Evangelistic Ministry. Mengapa saya buat kursus itu? Untuk jemaat, tidak harus jadi majelis, semua orang boleh kursus. Tapi sudah tahu, sesudah selesai kursus itu, memang semua yang selesai kursus bisa berkhotbah, bisa bimbing orang atau konseling, dan bisa pelayanan. Tetapi sudah umum terjadi, mereka pergi minum kopi ke warung, kemudian mulai bicara rohani. Orang mulai bilang, ya jadi ini pendeta karbitan ya. Bisa tahan saudara sekalian? Itulah kondisi kita kalau kita mau rendah hati. Macam-macam terjadi. Jadi siaplah menderita. Penderitaan yang paling sulit saudara sekalian apa? Penderitaan psikologis. Jiwa perasaan kita menderita. Oleh sebab itu hari ini Yesus turun dari surga menjadi manusia. Dan pada malam hari ini yang kita peringati bersama-sama, yaitu bahwa Yesus, karena tidak ada seorang muridnya pun yang mau merendahkan diri, maka dia mengambil tempat air untuk cuci kaki, itu selalu ada untuk orang Yahudi, dan kemudian mengambil kain lenan dan mulai membasuh kaki para muridnya satu persatu. Dan dia katakan kemudian apa? Aku yang adalah Tuhan dan gurumu buat ini. Karena itu hendaklah engkau semua mau buat yang sama. Maksudnya semua harus rendah hati kalau mau melayani Tuhan. Nah,
pada saat ini apa yang paling perlu kita dengarkan? Ayat yang ke-10 dan 11 tadi mengatakan bahwa Yesus diangkat tinggi-tinggi oleh karena Dia sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan kalau sudah mau diangkat Tuhan tinggi-tinggi, kata kuncinya satu, rendah hati. Mulai dari sekarang, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Ya, jangan rendah diri atau minder, tapi rendah hati di mana kita membayangkan diri saya tidak hanya mau melayani orang lain, tapi juga bahkan membasuh kaki orang lain. Jika kita sampai di sana, Tuhan nanti pada ujung jalan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Oleh karena Dia sudah menjanjikannya kepada Yesus dan menjanjikannya juga kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Buat kami menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang menjadi pelayan Tuhan, bukan menjadi tuan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua dengan firman Tuhan ini. Mulailah dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.